Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Nur Aisyah dengan NIM 2208016116104. Di kesempatan kali ini saya mau membahas hal yang seru namun penting juga buat teman-teman ketahui, khususnya buat teman-teman yang nanti akan masuk ke dunia perusahaan. Bayangin nanti kalian udah masuk nih ke suatu perusahaan, terus kalian dapat jabatan sebagai direktur ataupun komisaris, ya kan? Nah, kan pemimpin ini penting ya dalam pengambilan putusan. Terus kalian sebagai direktur ini ngambil keputusan yang ternyata keputusan itu merugikan perusahaan. Apakah itu langsung dikatakan bersalah secara hukum? Nggak semudah itu, teman-teman. Jadi di sini saya mau membahas dari sudut pandang hukum perusahaan. Nah, jadi di hukum perusahaan itu banyak banget nih teman-teman doktrin yang dipakai. Salah satu yang mau saya highlight hari ini doktrinnya cukup menarik buat saya, yaitu doktrin Business Judgment Rule atau yang biasa disingkat dengan BJR. Secara sederhananya, doktrin ini memberikan tameng atau perlindungan hukum nih kepada direksi atau komisaris terhadap keputusan bisnis yang mereka ambil, selama keputusan tersebut diambil dengan itikat baik, kemudian ada pertimbangan yang layak, dan tidak ada konflik kepentingan. Nah, jadi meskipun keputusan tersebut berakhir merugikan perusahaan, selama tidak ada unsur kesengajaan, kecurangan, ataupun melanggar aturan, maka dia nggak bisa tuh langsung dipidana. Salah satu contoh konkretnya nih saya kasih di Indonesia, adalah kasusnya Ibu Karen Agustiawan di tahun 2009 ya. Beliau adalah mantan direktur dari Pertamina. Jadi Pertamina itu melalui anak usahanya membeli saham nih di blok BMG di negara tetangga tuh di Australia, yang nilainya itu mencapai 31,5 juta US dollar, sebanyak itu. Nah, tapi ternyata proyeknya ini nggak menguntungkan nih, dan sampai produksinya pun dihentikan. Karena itu negara mengalami kerugian ratusan miliar tuh, boncos di negara ya kan istilahnya, gara-gara Ibu Karen ini. Jadi Ibu Karen ini divonislah dia bersalah. Tapi akhirnya sampai naik ke tingkat kasasi, ternyata dibebaskan nih Ibu Karen oleh Mahkamah Agung. Di putusannya tersebut menyatakan bahwa Ibu Karen ini tindakannya masih berada di dalam ruang lingkup dari doktrin Business Judgment Rule, karena Ibu Karen ini tidak ditemukan adanya kecurangan, konflik kepentingan, maupun pelanggaran hukum tadi. Nah, dari situ nih teman-teman, kita bisa belajar bahwa doktrin Business Judgment Rule itu penting untuk memberi ruang bagi pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang jelas penuh resiko. Nah, tanpa harus takut langsung dikriminalisasi ketika hasil dari keputusan itu nggak sesuai harapan. Nah, tapi selama proses pengambilan keputusannya itu dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, maka resiko itu adalah bagian dari dunia bisnis yang memang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kurang dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.